terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah atau adik-adik yang sudah menginspirasikan untuk kegiatan ini, untuk menambah semaraknya kegiatan pramuka di yayasan ini, di Kuartir Ranting ini, dan di Kabupaten Lombok Timur serta Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, luar biasa Anjani. Tepuk tangan lagi untuk Anjani. Karena saya sudah langganan. Apapun kegiatan sekecil apapun, adik-adik, kakak-kakak di sini mengundang ketua Kuartir cabang. Dan alhamdulillah selama ketua Kuartir cabang berada di tempat, ya, insya Allah hadir. Tepuk tangan juga untuk ketua Kuartir cabang. Jadi lomba pengembaraan pramuka, namanya lomba untuk mengembara. Dalam pengembaraan, apa arti mengembara? Wanderer, wanderer to, ya, grow, rama-rama, ya. Bahasa Inggrisnya wanderer, to wander, mengembara, jalan, ya. Kalau orang dulu mengembara itu untuk apa? Untuk cari ilmu, ya. Para pendekar itu mengembara dari suatu tempat ke tempat, dari dunia satu ke dunia lain, jauh berjalan itu untuk cari ilmu. Nah, demikian juga yang diharapkan daripada filsafat dari pengembaraan ini, untuk mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu bukan hanya harus membaca, bukan hanya harus duduk di bangku sekolah, bukan hanya harus duduk manis mendengarkan guru atau mendengarkan kuliah penceramah, tetapi mengembara pun kita bisa mendapatkan ilmu. Dalam agama kita mungkin mengenal namanya tadabbur alam, ya, yaitu belajar dari alam. Karena itu pengembaraan ini dijadikan wadah untuk tadabbur alam, belajar dari alam. Apa saja yang kita lihat ini adalah pelajaran. Kita lihat pohon kelapa, kita pikirkan bagaimana pohon kelapa itu. Oh, pohon kelapa itu selalu lurus, ya, tidak bercabang, ya, berbuah, buahnya airnya, buahnya itu manis, isinya enak, ya. Semua bagian daripada buah pohon kelapa itu ada manfaatnya, mulai dari akarnya sampai pucuknya. Bahkan ditebang pun dia itu punya rebung ya, apa namanya itu? Itu yang enak itu. Semuanya enak. Itu sudah pelajaran, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala yang ada di muka bumi ini, tidak ada yang sia-sia, ya. Semua ada manfaatnya, hatta rumput yang kita injak ini pun ada manfaatnya, ya. Ada gunanya, ya. Dan rumput di sini banyak jenisnya. Mungkin kita tidak pernah meneliti ada berapa jenis rumput yang ada di halaman kita. Ada berapa macam, bagaimana ciri-cirinya, apa manfaatnya, siapa yang memakan dia. Itu semua ada manfaatnya. Ada burung yang memakannya, ada unggas lain yang memakan rumput-rumputan di sini, ya. Itu semuanya bermanfaat, saling memanfaatkan. Itu kita belajar juga. Oleh karena itu kita juga harus bisa belajar dari orang lain, saling memanfaatkan, ya. Ada teman kita dari gugus depan lain, dari pangkalan lain, dari sekolah lain, kita manfaatkan, kita belajar. Karena setiap kita ini ada banyak kelebihannya dan juga tidak kalah ada juga kekurangannya. Masing-masing punya kelebihan dan masing-masing punya kekurangan. Dari situ kita belajar. Kita saling melengkapi, ya. Yang kurang kita lengkapi teman kita. Yang kita yang kurang kita minta dilengkapi atau disempurnakan oleh teman kita. Nah, ini salah satu bagian daripada yang namanya pengembaraan. Anda berjalan, ya, mungkin di sekitar sini ada orang yang tinggal sendirian, ya. Dan tempat itu punya nama, ya. Punya nama, ya. Dan nama itu mencirikan khas tempat itu, ya. Itu juga adalah pelajaran. Karena kita, bangsa kita ini atau kita sendiri ini sangat kurang tentang pengetahuan tentang geografi, ya. Arah utara, selatan, timur, barat saja kadang-kadang kita tidak tahu, ya. Apalagi tempat itu baru. Lalu nama tempat-tempat di Pulau Lombok ini saja kita tidak hafal di mana nama-nama itu, ya. Ini sekarang ada rame-rame yang memposting bahwa di Lombok ini banyak sekali tempat yang ada kata baginya. Ada Mas Bagi, ada Bagi Loge, ada Bagi apa? Ada Bagi Loge. Ini kita bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan pencerahan, mendapatkan sesuatu yang baru dalam pengembaraan kita, ya.
Jadi jangan Anda berjalan ke sini, balik lagi ke sini, tidak ada ilmu, ya. Nah, karena itu manfaatkan indera, ya, panca indera ini, penglihatan, pendengaran, penciuman, itu dimanfaatkan. Oh, kalau kita liwat di desa ini bau terasi, itu penciuman, khas kan? Ya di sini, itu kan dagang jagung semua di pojok itu ya. Anda mau jagung rebus, jagung bakar, jagung yang belum baru dipetik ya, ada. Nah ini semua pelajaran. Belum lagi hal-hal yang lain yang lebih kecil, ini bisa kita pelajari melalui pengembaraannya. Oleh karena itu adik-adikku, manfaatkan waktu sampai kapan? Berapa malam? 2 malam ini, 2 hari 2 malam ini dalam perkemahan dan pengembaraan ini manfaatkan untuk melakukan pembelajaran bagi diri Anda dan bagi teman-teman ya. Dari pengalaman Anda berjalan, Anda harus mendapatkan sesuatu. Nanti setelah selesai pengembaraan, setelah selesai perkemahan ini, Anda harus ada perubahan dari sesuatu yang kurang menjadi sesuatu yang lebih. Yang tadi tidak Anda ketahui, jadi ketahui. Yang tadi tidak Anda kenal, menjadi kenal. Ya saya yakin yang di sana dengan di sini itu belum saling kenal ya. Jangankan putri dengan putra ya. Sesama putrinya mungkin tidak saling kenal, sama putra juga tidak saling kenal. Dalam kegiatan nanti berbaur bisa saling kenal. Nah itu sudah nilai tambah, value added namanya ya, nilai tambah bagi yang melaksanakan kegiatan pengembaraan ini. Adik-adik yang saya banggakan ya, di sini pula Anda bisa melakukan implementasi pelaksanaan daripada yang selalu kita ucapkan dalam setiap kegiatan, Dasa Dharma ya. Dasa Dharma Pramuka mungkin semua hafal ya, mulai dari dasa pertama sampai dasa yang ke-10 ya. Dharma pertama sampai dharma yang ke-10 itu semua hafal ya. Di dalam kegiatan pengembaraan ini, disinilah saatnya Anda mengimplementasikan apa yang Anda baca dalam setiap kegiatan apel atau pembukaan kegiatan-kegiatan. Misalnya di dalam pengembaraan ini Anda harus ingat cinta alam ya, takwa, disiplin ya, apalagi yang bisa Anda terapkan selama semua dharma ini bisa Anda laksanakan di dalam kegiatan pengembaraan ini. Karena itu Dasa Dharma ini bisa Anda laksanakan di dalam kegiatan lomba pengembaraan ini dengan sebaik-baiknya ya. Anda berpegang kepada Dasa Dharma, insya Allah Anda akan menjadi pribadi yang baik, Anda menjadi pribadi yang mulia, pribadi yang mandiri ya, yang siap untuk menjadi pemimpin-pemimpin pada waktu yang akan datang insya Allah. Adik-adik yang saya banggakan, ya tepuk tangan dulu. Tepuk tangan itu memberi semangat. Yang paling banyak bertepuk tangan itu hanya pramuka ya. Jadi pramuka itu adalah penepuk tangan terbanyak di dunia. Anda bertepuk tangan itu Anda sehat, karena dengan menepukkan tangan yang bisa mencegah penyakit serangan jantung, diabetes. Jadi itu dari kesehatan saja sudah bertepuk tangan itu ada manfaatnya. Jadi tidak ada yang diciptakan itu sia-sia. Sebagaimana lambang pramuka itu tunas kelapa, kelapa ada manfaatnya semua. Ya kegiatannya pun demikian. Bertepuk tangan pun selain untuk membina disiplin, membangun semangat dan kebanggaan. Ya kan senang kalau ditepuk tangan ya. Kecuali kalau Anda jalan sendiri, perempuan, lalu banyak laki-laki tepuk tangan, semua menepukkan tangan, Anda mungkin riku. Ya. Atau laki-laki biar dia itu gagah berani luar biasa ya, lalu ada perempuan sebanyak ini tepuk tangan di mukanya sepanjang dia jalan itu, mungkin dia juga keder ya, rasa percaya dirinya hilang ya. Nah itu bisa juga untuk menghancurkan musuh kalau begitu ya. Jadi tepuk tangan juga bisa untuk melawan, memberikan kekuatan ya. Coba lihat kalau orang bertanding ditepuk tangan ini semakin dia semangat ya, dia menang, ditepuk tangan ini semakin dia bangga luar biasa, maka dia sangat dengan sukacita menerima kemenangan itu dan dia sangat bangga pada apa prestasi yang sudah dicapai. Itulah pramuka ya, tepuk tangan untuk pramuka. Baik adik-adikku yang saya banggakan, sekali lagi saya mengucapkan selamat mengadakan lomba ini. Terima kasih kepada semua jajaran yang sudah
melaksanakan atau berinspirasi untuk menelurkan melaksanakan kegiatan lomba pengembaraan Pramuka Rinjani ini. Ingat, ini patennya siapa yang menciptakan ini, Kanda? LP2R ini. Ini tidak boleh ada lagi di tempat lain ya. Saya tidak ada lagi mendengar ada lomba pengembaraan Pramuka Rinjani di Sembelia misalnya atau di Sembalun, meskipun dia lebih dekat dengan Rinjani ya. Tapi itu LP2R itu lahir di Anjani. Tepuk tangan sekali lagi untuk di sini. Tidak akan ada LP2R di Selong, tidak akan ada LP2R di Labuan Haji, tidak ada LP2R di Jerwaru atau di Montong Gading. Itu cuma ada di Anjani. Ya. Tepuk tangan lagi. Luar biasa. Baiklah adik-adik yang saya banggakan, selamat berlomba. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita semua. Dengan demikian, kegiatan lomba pengembaraan Pramuka Rinjani pada hari ini dengan resmi saya nyatakan dibuka.